Haleluya, selamat sore wanita Deborah yang dikasih Tuhan. Dan bersyukur pada sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah wanita Deborah. Mari kita akan sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami menaikkan segala pujian, hormat kami kepada Tuhan Yesus. Kalau Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh sama-sama beribadah dalam ibadah wanita Deborah pada sore hari ini, kami menyerahkan dari awal sampai selesainya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, biarlah sukacita dari surga senantiasa memenuhi setiap kami, agar boleh sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang menjadi doa dan ucapan syukur kami naikkan menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita akan sama-sama pujikan pujian selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Firman-Mu yang diberitakan pada sore hari ini boleh memberikan kekuatan baru bagi kami, Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap duduk untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada sore hari ini kamu wanita Deborah dimanapun kamu wanita Deborah berada, di rumah masing-masing,
Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk kita masih menikmati Tuhan melalui setiap ibadah yang ada. Mari kita pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk kita senantiasa selalu mengikuti ibadah di setiap ibadah yang ada. Puji Tuhan, sore hari ini kita ada di dalam ibadah wanita Deborah tanggal 21 Juli 2021. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya berikan tema untuk ibadah wanita Deborah, yaitu kasihilah Tuhan Yesus dengan segenap hati. Mari kita buka bersama-sama Matius 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat 37. Mari kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Matius 22 ayat 37. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Amin. Segenap hati, jiwa, dan akal budi itu berbicara tentang hal-hal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, pemikiran kita, kemampuan kita, semuanya berasal dari Tuhan. Ayat ini mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tidak kebetulan ujian tadi berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Dan tema sore hari ini, kasihilah Tuhan Yesus dengan segenap hati. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati? Kita akan pelajari kata mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan mempunyai arti mengenal pribadinya. Kalau kita sudah mengenal pribadi seseorang, pasti kita tahu segala sesuatu tentang pribadi orang tersebut. Apa makanan favoritnya, apa minuman favoritnya, apa olahraga favoritnya, dan segala hal tentang pribadi orang tersebut. Begitu juga ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengenal pribadinya secara lebih. Kita mengenal isi hatinya, kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya untuk kita lakukan. Puji Tuhan, kita akan pelajari mengenai siapakah Tuhan yang wajib untuk kita mengasihinya. Yang pertama adalah Allah adalah pencipta semesta alam. Mari kita buka di dalam Ibrani 1 ayat yang kedua. Saya bacakan dengan cepat. Ibrani 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah yang pertama adalah Allah pencipta semesta alam. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi Allah adalah pencipta semesta alam. Seluruh dunia ini dan seluruh isinya adalah ciptaannya. Nanti kaum wanita Deborah dapat pelajari di dalam kitab Kejadian tentang penciptaan segala sesuatu yang Allah ciptakan, mulai dari bumi diciptakan, kemudian hari pertama, kedua, dan sampai hari di mana hari terakhir, yaitu hari ketujuh, di mana Allah menguduskan seluruh ciptaannya. Yang kedua, mengapa kita harus diwajibkan untuk mengasihi Allah? Karena Allah adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi yang kedua, Allah adalah kebenaran. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, miliki dan tinggallah di dalamnya supaya kita beroleh kebenaran. Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau di dalam kehidupan kita itu kita mengenal kebenaran, kita memahami kebenaran, dan kebenaran itu adalah Allah sendiri. Yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi Allah? Karena Allah berkuasa. Yang ketiga, poin ketiga, Allah berkuasa. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-29, Matius 22 ayat 29. Jawab Yesus. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Di dalam ayat ini Yesus berkata dengan tegas, "Kamu sesat," kepada orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenal kebenaran itu. Kebenaran adalah Allah sendiri. Allah punya kuasa atau berkuasa, dan kuasa itu juga diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Kita diberikan kuasa, yaitu ketika kita berdoa, kita mempunyai kuasa. Ketika kita berdoa, kita sanggup menjangkau orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita doakan, dimanapun mereka berada. Doa tidak dapat dihalangi oleh apapun. Kuasa doa sungguh luar biasa, sanggup menjangkau orang-orang yang kita kasih dimanapun mereka berada. Yang keempat, Allah Maha Tahu atau Allah adalah penolong. Dicatat saja ayatnya, Matius 10 ayat 29 dan 30. Allah mengerti atau tahu segala sesuatu tentang kita, karena kita adalah ciptaannya. Tadi di poin pertama, Allah adalah pencipta alam semesta. Jadi Allah mengerti dan memahami betul manusia sebagai ciptaannya. Yang kelima, Allah penuh belas kasihan dan juga pengampunan. Ayatnya di dalam Lukas 15 ayat yang ke-20. Dikisahkan tentang kisah anak bungsu. Anak bungsu adalah gambaran manusia dan Bapa adalah gambar Allah. Ketika Bapa ini memberikan pengampunan kepada apa yang sudah dilakukan oleh anak bungsunya, ini adalah bentuk dari kasih Bapa atau belas kasihan Bapa kepada anak-anaknya. Belas kasihan Allah kepada manusia yang telah berbuat dosa, tetapi karena kasihnya yang begitu luar biasa, Allah masih menyambut manusia. Bagaimanapun keadaan manusia, bagaimanapun buruknya manusia, Allah masih memberikan penyambutan yang luar biasa kepada manusia yang mau bertobat, yang mau kembali kepada jalan Tuhan. Poin yang keenam, Allah sangat mengasihi kita. Kalau tadi Allah penuh belas kasihan, Allah sangat mengasihi kita. Poin yang keenam, ayatnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasihnya selalu aktif, bukan kasih yang pasif, tetapi kasih yang aktif, yang selalu ada, selalu diberikan, dan selalu mengalir bagi umat manusia. Tidak pernah jauh, tidak pernah lupa, tidak pernah berhenti, selalu aktif. Berbeda dengan manusia. Kadang kita ingat, kadang kita lupa, kadang kita tidak mengasihi, kadang kita seringkali menyalahkan Tuhan. Dan kita
kita minta ampun, mari kita datang kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan, permasalahan, kita ingat bahwa Allah mengasihi kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Yang ketujuh, Allah juga dapat murka atau marah dan juga menjatuhkan hukuman. Allah adalah hakim. Ada beberapa ayat bisa dicatat. Yang pertama Yohanes 3 ayat 36. Yang kedua Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-42. Kemudian Roma 2 ayat 16. Lalu 2 Timotius 4 ayat yang ke-1. Allah adalah hakim. Allah adalah hakim yang adil. Dia akan menghakimi seluruh hal yang kita perbuat di hari-hari ini. Mari kita bersungguh-sungguh lagi. Kita datang kepada Tuhan, kita bertobat, kita mengaku bahwa Kristus adalah Juru Selamat kita. Kita datang dengan segala kerendahan hati kita, maka Allah akan memberikan pengampunan. Dia adalah hakim yang adil. Ayat-ayat terakhir, tujuan Alkitab memperkenalkan siapa Allah kepada manusia adalah Yohanes 17 ayat yang ke-26. Mari kita buka bersama-sama. Yohanes 17 ayat yang ke-26. Yohanes 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Supaya manusia tahu dan mendengar sehingga mau mengasihi Allah. Tujuan Alkitab memperkenalkan Allah kepada manusia. Yohanes 17 ayat 26. Supaya manusia itu mengenal. Ya, kalau kita sudah mengenal, berarti kita akan timbul kasih, akan timbul kerinduan untuk mengasihi orang yang kita kenal. Begitu juga dengan kita mengasihi Allah. Sebagai ayat yang terakhir, Ulangan 30. Kita baca bersama-sama. Ulangan 30 ayat yang ke-6. Ulangan 30 ayat yang ke-6. Kita akan baca pada hitungan yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Ulangan 30 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ya. Ayat ini berkata hati kita harus disunat. Harus ada bagian dari kehidupan kita yang dikerat, supaya kita dapat lebih lagi melekat kepada Tuhan. Ada pembaharuan, ada transformasi dalam kehidupan kita. Ada pertumbuhan rohani yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami proses dari Allah, maka kita akan mengalami perubahan yang luar biasa dari Allah. Sebagai kesimpulannya, mengasihi Allah adalah kewajiban umat manusia, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Hal ini dibuktikan dengan Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa setiap manusia. Yang kedua, jangan kagumi apa yang Allah beri. Jangan kita hanya mengagumi berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kita, tapi biarlah kita boleh mengagumi, mengasihi Sang pemberi berkat itu, yaitu Allah, itu Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan sore hari ini. Untuk kamu wanita Deborah, biarlah tetap bersemangat, bersuka cita. Meskipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidak menghilangkan sukacita kita, semangat kita di dalam kita mengiring, melayani Tuhan. Dan terlebih lagi, apapun keadaan kita percaya bahwa Allah mengasihi kehidupan kita. Maka kita belajar sore hari ini untuk mengasihi Dia lebih dan lebih lagi. Tuhan, kita akan akhiri ibadah wanita Deborah sore hari ini. Kita akan tundukkan kepala. Kami berterima kasih Bapa untuk firman-Mu yang hadir dalam kehidupan kami sore hari ini.
Kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah berhenti, tidak pernah Tuhan lepas dari kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah wanita Deborah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.